谁还有资格？提正，必须速战速决。一人成仙。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di puasa yang udah dapet setengah bulan ini? Semoga masih pada kuat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Chihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 258. Yang mana pada Perfect World episode 258 ini menceritakan Chihao yang masih diganggu oleh Jin Zhifei di dalam konferensi para jenius muda. Dan Chihao pun akan mengeluarkan kekuatan dari Kaisar Petir yang mengejutkan semua orang di Danau Biluwu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat di sini Munu datang melihat Chihao juga datang ke Danau Biluwu ini. Di sini Chihong yang berada di ranah Voidao langsung memberikan salam hormat setelah melihat Huang yang terkenal dengan sebutan Dewa Pembantai dari Langit Merah Besar. Karena Huang berhasil menekan Raja Langit Wu dari wilayah asing menjadi tulang punggung pasukan 9 langit. Di sini pun Tuoku Yulong di ranah Voidao juga mengakui jika dia baru tahu apa artinya kehebatan sejati setelah bertemu dengan Huang ini. Monu pun merasa jika dirinya datang tepat waktu karena dia bisa melihat pemandangan di mana semua orang mengerumuni sosok penting seperti Chihao. Kemudian terlihat semua orang pun mendekat setelah mengetahui jika di depan mereka adalah Huang. Di sini Chihao merasa meski Chihong dan Tuoku Yulong ini sempat bersama rombongan keluarga Jin dan Wang, namun sepertinya mereka orang yang jujur dan terbuka dilihat dari gerak-geriknya. Setelah itu pun terlihat bulu emas berguguran dari langit karena 4 fonik keluarga Wei juga mulai mendekati Chihao. Yang mana mereka adalah Wei Min, Wei Ling, Wei Xiu, dan Wei Zhong. Dan mereka tidak menyangka jika Huang setampan ini. Karena mereka mengira jika wujud Huang itu bertanduk 3 dan berkepala 6 dengan kepala macan dan mata melotot seperti Dewa Pembantai. Di sini pun Monu mengatakan jika mereka harus menghormati siapa orang yang lebih dulu datang ke tempat ini. Akan tetapi orang-orang itu tampak tidak peduli dan langsung mendekati Chihao. Melihat itu pun Monu tidak tahu Chihao sedang dikerumuni penggemar atau sedang melewati petaka langit. Namun menurut Cao Yuseng, Chihao tidak dimangsa para wanita itu saja sudah beruntung. Kemudian Cao Yuseng pun menuju hidangan yang tersedia melihat semua orang sedang sibuk dengan Chihao. Namun terlihat ada seseorang yang menahan Cao Yuseng. Dan setelah melihat orang itu, ternyata dia adalah pemuda yang membawakan undangan ke Clancy dan sempat dipukul Cao Yuseng sebelumnya. Melihat Cao Yuseng pun, pemuda ini meminta penjaga untuk menangkapnya karena Cao Yuseng tidak mempunyai undangan. Sementara Tuoku Yulong ingat jika dalam pertempuran era Ancient Immortal ada banyak keberadaan tertinggi yang gugur sebelum sempat mewariskan garis darahnya. Namun semut kecil memiliki garis keturunan semut tanduk langit dengan warisan darah semurni ini yang menjadi keberuntungan besar bagi 9 langit. Wei Min pun membenarkan itu karena seluruh tubuh semut kecil berkilau keemasan dengan kepala besar yang menggemaskan. Namun terlihat semut kecil tidak terima mendengar ucapan itu. Karena baginya, meski semut kecil diibaratkan seperti naga sejati pun, semut kecil masih merasa itu merendahkan. Sementara terlihat Cao Yuseng sudah siap menyerang karena dia merasa diremehkan dengan tidak diberi undangan. Dan jika bukan Chihao yang pantas membawanya masuk, maka siapa lagi yang lebih pantas? Terlihat pemuda itu pun ketakutan setelah terkena sedikit serangan dari Cao Yuseng. Kemudian Chihao memberitahu jika dirinya lah yang membawa Cao Yuseng untuk masuk ke sini. Dan mendengar itu pun, pemuda tadi langsung meminta maaf kepada Chihao. Bahkan pemuda ini terkejut karena merasa Huang bisa menjinakkan semut tanduk langit sebagai hewan peliharaan. Terlihat semut kecil pun langsung menghajar pemuda itu karena sudah menyebutnya sebagai peliharaan. Di sini pun Chihao mengatakan jika semut kecil juga saudaranya. Semut kecil pun heran kenapa Cao Yuseng bisa tidak memiliki undangan. Padahal meski si gendut tidak setara dengan semut kecil, namun dia jelas lebih unggul dari orang-orang ini. Dan semut kecil yakin jika pasti ada yang berbuat curang di belakang semua ini.
自然看不出小千是我兄弟。 Di sini Cihong mengakui jika kemampuan Zhao Yuseng juga luar biasa dan memang layak hadir di sini. Yang mana Cihong berjanji akan menyelidiki sampai tuntas urusan ini dan menegakkan keadilan untuk Zhao Yuseng. Dan Cihong memberitahu jika pesta hari ini diadakan karena klannya berhasil merampas sebuah benda ajaib dari wilayah asing. Dan Cihong meminta Zhao Yuseng untuk ikut hadir dan menyaksikannya bersama. Xiahou pun memberitahu Zhao Yuseng jika soal undangan itu pasti ada yang sengaja menghalangi. Yang mana sebelum dalang utamanya terungkap, maka Zhao Yuseng tidak boleh percaya pada siapapun. Kemudian Jin Zhifei datang karena merasa Zhao Yuseng tidak menghormati keluarga abadi dengan membunuh orang di depan umum. Dan Jin Zhifei merasa perbatasan kekaisaran akan dikuasai oleh klan darah berdosa. Terlihat Zhao Yuseng tidak tahu siapa orang ini. Dan Cihong memberitahu jika dia adalah paman dari Jin San, yaitu Jin Zhifei yang juga tergolong sosok berbakat luar biasa. Di sini Jin Zhifei merasa Zhao Yuseng ingin menantangnya karena dia berani-berani menyelidiki asal-usul Jin Zhifei. Zhao Yuseng pun mempertanyakan siapa orang tua ini, karena acara ini adalah konferensi para jenius generasi muda. Namun kenapa ada seorang kakek tua yang ikut nyempil? Terlihat Jin Zhifei menyerangkan cakarnya mendengar ucapan Zhao Yuseng tersebut. Namun di sini Tuo Gu Yulong dan Cihong pun langsung menahan serangan tersebut. Kemudian Tuo Gu Yulong mengatakan jika hari ini adalah konferensi para jenius. Dan siapa yang berani berbuat onar, maka Tuo Gu Yulong akan bertindak dengan tegas. Sementara Xiahou bertanya apakah Jin Zhifei kecanduan dihajar oleh Xiahou hingga dia masih berani berteriak di hadapan Xiahou. Namun Jin Zhifei beralasan jika saja bukan aturan arena pertempuran yang mengekangnya, maka satu tangannya saja sudah cukup untuk menghajar Xiahou. Di sini Xiahou pun mendengar jika Danau Biluo ini adalah wilayah klan suci di perbatasan kekaisaran. Dan sepertinya mereka ingin memancing Xiahou agar menyerang duluan di sini dan melanggar aturan. Di sini pun Xiahou meminta Zhao Yuseng dan semut kecil tampil dan menenggelamkan mereka dengan omongan. Kemudian semut kecil mengatakan jika dia sudah lama mendengar kalau si tua Jin Zhifei itu gemar menindas orang dengan kekuatan ranah self-severingnya. Namun ternyata malah Jin Zhifei yang dihajar oleh Huang dengan ranah Voidao. Dan terlihat Zhao Yuseng pun juga terus mengompori agar Jin Zhifei ini terbakar amarah. Jin Zhifei yang sudah marah pun akhirnya mengeluarkan tubuh emas matahari, yaitu kemampuan ranah self-severing. Di sini pun Cihong maju dan mengatakan jika hari ini adalah konferensi para jenius dan bukan tempat untuk balas dendam. Dan Jin Zhifei tidak bisa menindas yang lebih muda di sini. Bahkan Cihong meminta Jin Zhifei untuk pergi karena dia juga bukan orang yang mendapat undangan. Kemudian Tuo Gu Yulong mengatakan jika Jin Zhifei bersikeras membuat masalah di sini, maka perjanjian aliansi antara klan Tuo Gu dan keluarga Jin perlu dipertimbangkan kembali. Mendengar itu pun, Jin Zhifei kembali lagi ke keretanya karena si Hao CS tidak merespon tantangan. Dan jika Jin Zhifei bertindak di sini, hanya akan membuatnya dipojokkan. Di sini pun Jin Yun mengatakan jika Huang ini pengecut karena Huang tidak punya nyali untuk menerima tantangan. Dan bagi Jin Yun, keturunan klan darah berdosa seperti Xiahou sudah terukir di tulang-tulangnya dengan kehinaan. Terlihat Xiahou mulai mengeluarkan petirnya setelah menghitung jarak agar Jin Zhifei menjauh dari Danau Biluo ini. Dan setelah keluar dari batas danau, Xiahou langsung menyerang kereta tersebut hingga hancur. Terlihat Xiahou pun juga langsung menghancurkan jiwa primordial Jin Yun ini. Xiahou pun mengatakan jika dirinya menghormati tempat suci ini dan tidak pernah menerima tantangan yang tidak berarti. Namun karena mereka sudah keluar dari Danau Biluo, maka Xiahou menerima tantangan Jin Zhifei itu. Terlihat Jin Zhifei marah karena Xiahou berani membunuh orang keluarga Jin. Saat Cihong akan menghentikan mereka, Jin San pun memberitahu jika Huang sudah membunuh saudara sepupunya di depan umum. Maka dendam ini harus dibalaskan. Dan Jin San meminta Cihong tidak ikut campur, apalagi tempat ini sudah di luar area konferensi. Di sini pun Zhao Yuseng meminta klan Jin untuk tidak pura-pura bermartabat di sini, karena semua orang sudah tahu jika keluarga Jin memang mengincar Huang. Sementara bagi Raja Langit Muda, konferensi ini akan sangat disayangkan jika terganggu oleh urusan ini. Maka dari itu Raja Langit Muda meminta agar masing-masing mundur selangkah. Namun menurut Wang Xi, sikap orang-orang ini terlalu berat sebelah. Karena perbatasan kekaisaran punya aturan dan dilarang melakukan kekerasan secara diam-diam, yang mana pelanggar akan dieksekusi dan seluruh klannya ikut menanggung akibatnya. Mendengar itu pun Yao Yue tidak menyangka jika Wang Xi benar-benar ingin bersekutu dengan mereka. Akan tetapi ternyata Wang Xi pun disuruh oleh tetua keluarga Jin agar membuat Huang pergi ke konferensi sendirian.
Dan kemudian mereka harus memprovokasi Si Hao agar menyerang duluan di Danau Biluo. Yang mana begitu Si Hao melanggar aturan, dia bisa diusir dari perbatasan kekaisaran. Namun di sini Si Hao ingat jika aturan perbatasan kekaisaran juga ada satu lagi. Yang mana jika ada seseorang dengan sengaja memprovokasi dan menggunakan hinaan lisan untuk memulai pertempuran lalu terbunuh di tempat, maka dianggap akibat perbuatannya sendiri dan tidak dapat dituntut. Semut kecil pun juga memberitahu jika semua orang di sini bisa bersaksi bahwa Jin Yun tadi memang berkata kotor lebih dulu. Dan Jin Zhifei juga yang pertama berteriak menantang duel. Di sini pun Wang Zi meminta agar mereka mengikuti aturan duel. Dan karena Huang sudah bertindak, maka itu sama artinya sudah menerima tantangan keluarga Jin. Yang mana kedua pihak harus segera berduel sekarang juga. Di sini pun Si Hao bersedia melayani sampai akhir jika Jin Zhifei memang mau bertarung. Serta keluarga Jin dan Wang sudah membentuk aliansi pernikahan, maka mereka bertiga pun boleh maju bersama. Mendengar itu pun, Ji Hong meminta untuk menggunakan altar pencerahan Ancient Immortal sebagai arena pertarungan agar menjadi pertarungan penuh arti. Terlihat Jin Zhifei dan Si Hao pun langsung menuju altar Biluo tersebut. Di sini pun Si Hao langsung mengeluarkan teknik petirnya, melihat Jin Zhifei langsung mengaktifkan sepenuhnya kemampuan ranah self-severing miliknya. Dan terlihat jika Jin Zhifei mengeluarkan pedang dari ranah self-severingnya. Si Hao pun sadar meski orang ini baru memasuki ranah self-severing, namun perbedaan ranahnya sungguh seperti jurang yang dalam, yang mana cara-cara biasa tidak akan mampu menembus kemampuannya. Akan tetapi Kaisar Petir bertindak atas nama langit dan menjalankan hukuman langit, yang mana tekniknya mampu meminjam kekuatan Dao Agung Langit dan Bumi melalui dirinya sendiri. Dan inilah kuncinya untuk membunuh musuh yang melampaui ranah. Terlihat Si Hao menggunakan petirnya untuk menyerang pedang milik Jin Zhifei itu. Dan melihat itu Cao Yuseng merasa jika teknik Kaisar Petir ini benar-benar sudah dilatih sampai puncak. Kemudian terlihat Jin Zhifei mengeluarkan jurus surgawi Vajra Abadi. Di sini pun Jin Zhen mengakui jika kekuatan asli Huang sangat mengerikan. Karena bahkan paman ke-8-nya itu terpaksa menggunakan teknik andalan klan. Terlihat Si Hao mulai tertekan setelah terkena serangan itu. Dan Jin Zhifei merasa jika hanya segini saja kemampuan Huang. Namun di sini, Si Hao menggunakan teknik surgawi 6 jalur reinkarnasi untuk memanggil hukum Kaisar Petir. Dan Si Hao pun langsung memunculkan makna tertinggi. Kemudian Si Hao mengatakan jika dahulu kala ada Kaisar Petir yang mengendalikan petaka langit, menjalankan wewenang dan bertindak atas langit, serta menjatuhkan hukum pembunuhan dan kehidupan atas seluruh dunia. Terlihat Si Hao menggunakan tubuh Kaisar Petir yang adalah makna tertinggi dari teknik Kaisar Petir. Kemudian Si Hao pun juga mengeluarkan dekrit petaka langit. Di sini pun Wang Yi yang adalah leluhur ke-12 keluarga Wang meminta Jin Zhifei untuk membakar darah True Immortal dalam tubuhnya. Karena ini adalah petaka langit ranah self-severing yang sesungguhnya. Yang mana semakin kuat lawan, maka akan semakin kuat pula petakaannya. Di sini Jin Zhifei pun berniat bertarung sampai mati karena Huang memaksanya sampai sejauh ini. Dan bagi Jin Zhifei, ranah self-severing bahkan mampu memutus diri sendiri, apalagi musuh atau benda luar lainnya. Dan Jin Zhifei ingin memusnahkan semua teknik serta roh Si Hao. Akan tetapi Si Hao memberitahu jika tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menghindari petaka langit. Dan satu-satunya jalan adalah menghadapinya. Terlihat Si Hao mengeluarkan kolam petir yang adalah manifestasi akhir petaka petir. Dan jika Jin Zhifei tidak mampu melewatinya, maka dia akan menjadi debu di tengah hiruk-pikuk dunia fana ini. Terlihat Yao Yui terkejut karena Si Hao benar-benar berhasil memadatkan sebuah kolam petir. Namun anehnya, tidak ada cairan petaka petir di dalamnya. Terlihat Jin San sangat emosi melihat paman ke-8-nya itu terkena petir tersebut. Namun terlihat Wang Yi pun langsung menahan Jin San. Karena jalan Jin San hanya boleh menang dan tidak boleh kalah. Serta tubuh emas tak terkalahkan Jin San ini tidak boleh ternoda di tempat ini. Wang Xi pun juga memberitahu jika rencana besar kedua klan mereka adalah agar Jin San mencapai puncak tertinggi di antara generasi muda dan menguasai 9 langit. Maka dari itu Jin San tidak boleh bertindak gegabah karena emosi sesaat. Namun Jin San berniat untuk menekan Huang saat ini. Karena jika bahkan keyakinan sekecil ini pun tidak ada, maka bagaimana bisa dia bicara soal memperebutkan posisi tak terkalahkan sepanjang masa. Sementara Jin Zhifei tidak percaya jika dirinya kalah karena dia mewarisi darah immortal. Namun bagi Si Hao, hanya beberapa helai benang darah tipis, Jin Zhifei sudah berani menyebut dirinya darah immortal. Dan karena sudah berapa generasi terpisah, maka sulit dikatakan berapa banyak kemurnian asli yang tersisa.
Kemudian di sini pun muncul ilusi petaka langit. Dan Si Hao teringat jika konon setiap kali para ahli kuat era Ancient Immortal mengalami terobosan pasti melewati petaka langit. Namun sayangnya hukum Dao di era ini tidak sempurna. Yang mana petaka langit tingkat tinggi sudah sangat langka, bahkan ujiannya pun sangat mengerikan. Namun hari ini bisa-bisanya tanpa sengaja terbuka. Kemudian Si Hao pun mengembalikan Jin Zhifei kepada Jin San. Dan Si Hao berjanji jika dirinya akan menghancurkan jiwa primordial Jin Zhifei jika kelak Jin Zhifei tidak bisa menebus kesalahan di medan perang. Di sini Si Hao mengaku jika barusan dirinya mendapat sedikit pencerahan yang mana kebetulan Si Hao bisa memanfaatkan petaka langit untuk memperkuat tubuh dan akan berlatih tertutup. Maka dari itu, mereka semua tidak boleh berisik dan mengganggu Si Hao. Di sini Si Hao pun sadar jika satu orang menjadi immortal, maka mampu menggulingkan langit dan bumi. Dan jika mencapai puncak tertinggi, maka sudah tidak perlu meminjam kekuatan orang lain di medan perang kelak. Karena diri Si Hao sendiri adalah kekuatan besar itu. Terlihat Wu Yulong pun menghentikan saat Jin Zhifei akan menyerang Si Hao lagi. Dan Jin Zhifei berharap Si Hao mati tersapu petaka petir itu. Serta meski Si Hao berhasil melewatinya, maka Jin Zhifei masih punya rencana cadangan. Sementara Cao Yuseng merasa jika jangan-jangan inilah petaka langit terbesar masa kini yang sangat legendaris itu. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 258 ini. Ternyata kekuatan Kaisar Petir yang sebenarnya sangat mengerikan ya. Karena bahkan bisa mengalahkan musuh meski perbedaan ranah sangat jauh. Dan seperti apakah petaka petir yang akan Si Hao jalani itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 259. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.